Oke, jadi teman-teman semuanya di sini izin saya mulai bahwasanya kemampuan verbal pada tes CPNS ini digunakan untuk menguji kemampuan calon peserta dalam memahami dan menganalisis teks bacaan, identifikasi makna kata, serta kemampuan berbahasa yang baik dan efektif. Ya. Tes kemampuan verbal ini merupakan salah satu bagian dari tes kompetensi dasar dalam seleksi CPNS di Indonesia. Berikut adalah aspek yang harus dipelajari dalam kemampuan verbal. Secara umum terbagi menjadi tiga, analogi, silogisme, dan penalaran analitis. Nah, untuk yang silogisme kemarin udah ya dengan Pak Wahid ya, ya sampai waktunya sampai lebih ya, lebih dari jam 9 ya. Beliau memang kadang memang suka kasih bonus seperti itu Pak Wahid ya. Nah, kemudian yang kedua yang belum kita bahas itu adalah analogi dan penalaran analitis. Nah, penalaran analitis nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Kalau tidak di hari Rabu, ya hari Kamis. Karena nanti kita Selasa, kalian kita simak, Selasa itu kita bahas figural aja. Jadi jangan dilewatkan karena figural tahun 2023 kemarin katanya apa susah ya, susah, agak susah. Ya, agak susah. Mungkin yang kemarin ikut di 2023 merasakannya ya sampai diputar-putar kepalanya mungkin gitu nggak ketemu gitu ya untuk figuralnya. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya masih ada siswa yaitu penalaran analitis dan apa namanya? Bentar saya kok lupa satu lagi. Figural dan soal cerita. Masih ada soal cerita gitu ya. Soal cerita. Nah, untuk itu eh, di sini kita akan fokus ke analogi ya. Mungkin ada yang sudah familiar dengan analogi ya. Di sini tes analogi ini digunakan untuk menguji peserta untuk menentukan padanan kata yang sesuai dengan pola. Nah, kalau di 2023 sendiri polanya kemarin adalah pola di dalam kalimat. Di mana caranya adalah kita mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan hubungan antar kata dari pasangan kata yang diberikan di soal. Pasangan kata tersebut memiliki hubungan tertentu dan berbeda-beda untuk setiap soal. Nah, kesetaraan hubungan ini harus kita analisis secara cermat untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Selain materi analogi kata, ya terdapat materi baru yang diujikan dalam TIU di SKD 2023 ya. Nah, untuk itu ini merupakan apa namanya tantangan baru gitu ya, tantangan baru bahwasanya kalau di 2023 itu tiba-tiba muncul hal yang seperti itu. Jadi teman-teman harus siap dengan hal yang baru karena tidak apa namanya tidak serta-merta yang sudah di apa namanya ada di simulasi BKN itu sama persis muncul gitu ya. Nah, dengan tujuan dari tes analogi sendiri mengukur kemampuan individu dalam bernalar ya. Melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Berarti modalnya adalah situasi pola yang diketahui, terus kemudian situasi tersebut kita gunakan di situasi yang lain. Untuk tips-tips dari mengerjakan analogi kata, itu yang pertama ada teliti, cermat, dan cepat gunakan waktu sebaik mungkin. Ya ini harus jadi satu, jadi jangan apa namanya, jangan teliti cermat tapi lama gitu ya. Cepat tapi nggak teliti gitu ya. Nah untuk itu ada kaitannya nomor dua yaitu perbanyak latihan soal gitu ya. Kemudian jangan terpaku pada soal sulit. Kalau soal sulit tinggal aja ya. Tinggal aja nanti kalau sudah waktunya hampir habis baru balik lagi. Kepepet ya gunakan
strategi pasrah gitu ya. Tapi di sini kita masih banyak waktu, kita akan mempelajari ini lebih dalam. Kemudian yang paling penting adalah yang keempat, perluas hubungan kata. Jadi kita harus untuk tahu kata-kata yang sulit, kemudian hubungannya apa, itu juga sudah tahu. Pengalaman saya dapat kata yang hubungannya dengan saham ya, dividen, emiten, dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya juga masih blank tentang seperti itu. Tapi ya paling tidak sedikit banyak tahulah. Jadi untuk menjawab itu tuh saya punya modal begitu. Nah, untuk analogi kata biasanya itu bentuknya seperti ini. A titik 2B sama dengan C titik 2D. Dengan apa ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Apanya yang sama, yaitu hubungan. Hubungan di ruas kiri itu setara dengan hubungan ruas kanan. Artinya hubungan yang ada di ruas kiri tersebut setara dalam arti satu level dengan hubungan yang di ruas kanan. Hubungan yang di ruas tidak boleh tinggi atau tidak boleh lebih rendah. Kemudian selain hubungannya sama, yang boleh sama lagi adalah pola hubungan. Ya. Yang perlu kita cari adalah kata kunci atau hubungan unik dari dua kata atau lebih yang diberikan di soal. Nah, kemudian maka jawaban juga harus memiliki hubungan yang sama seperti di soal. Nah, contoh misalkan ya. Misalkan kalau kita harus memastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki samaan pola. Contoh, jangan sampai terjebak dengan pola yang terbalik. Misalkan alat, fungsi, fungsi, alat. Ini salah satu contohnya misalkan palu, ya palu digunakan untuk pukul. Jangan terjebak kalau ada opsi seperti ini, pukul, palu. Jangan terjebak dengan hal yang seperti ini ya. Jadi hubungannya harus sama, tidak boleh terbalik juga. Nah, ini dijelaskan di nomor 4 bahwa arahnya harus sama gitu ya. Nah, kemudian karena di 2023 diperluas menjadi kalimat. Nah, jika Anda telah menemukan hubungan kata pada soal dengan kata pada jawaban, tetapi Anda belum mengetahui jawaban yang tepat, maka Anda dapat membuat kata-kata yang terdapat pada pilihan jawaban. Misalkan perlu pukul, ya. Kalau belum ngeh, bisa Anda ini ya, bisa Anda kalimat misalkan palu digunakan untuk memukul, ya kan? Berarti polanya di sini juga harus palu digunakan untuk memukul gitu kan, atau misalkan eh, kok sama ya, ini jahit jarum ini. Palu digunakan untuk memukul. Nah, apakah polanya sama dengan jahit digunakan untuk menjarum? Kan nggak bisa. Berarti harusnya dibalik ya, jarum digunakan untuk menjahit gitu kan. Jadi triknya adalah kita buat kalimat. Kita buat kalimat. Nah, di sini, ya untuk yang beberapa hubungan pasangan kata yang biasa dinyatakan dalam bentuk seperti ini itu biasanya adalah ada sinonim, antonim, waktu, bagian dari, definisi atau definisi itu pengertian ya, temuan dan tokoh penemunya, istilah dalam bidang pengetahuan, sebab akibat, kata benda dan kata sifat, benda, alat dan fungsinya, panca indera dan penyakitnya. Berarti teman-teman harus hafal panca indera serta penyakitnya ya. Mata uang dan negara ya, ini biasa kalau keluar gitu kan, kalau daerah yang kita nggak tahu kan bisa jadi kita bermasalah kalau yang seperti ini. Kemudian urutan peristiwa. Nah, kalau antonim itu lawan kata ya, antonim. Entah nanti masih ada atau enggak, paling tidak teman-teman harus siap dengan perbendaharaan katanya. Caranya adalah banyak-banyak baca. Hanya itu saja. Banyak-banyak baca, tapi tidak usah terlalu dihafalkan. Karena kalau terlalu dihafalkan, teman-teman bisa cepat hilangnya.
Ya. Ini beberapa sudah saya berikan beberapa perbendaharaan kata, antonim gitu ya, antonim mulai dari A sampai Z, mungkin teman-teman bisa cari lagi sumber yang lebih lengkap gitu ya. Barangkali ada yang lebih lengkap daripada di sini. Contoh soal antonim ini ada ya, terkatung. Ya, terkatung itu lawannya apa gitu kan. Kalau terkatung-katung itu kan dia menggantung ya, menggantung. Menggantung berarti kan miripnya dengan apa? Dengan melayang ya, melayang. Kalau menggantung lawannya jelas dia adalah ya. Terus remisi ya, ini kalau teman-teman nggak tahu arti remisi itu kan nanti jadi masalah. Nah, remisi berarti teman-teman harus tahu perbendaharaan kata remisi. Di mana remisi adalah pengurangan masa hukuman. Berarti lawan kata remisi adalah penambahan. Sebetulnya bisa re itu kan agak pengurangan gitu ya. Pengurangan berarti lawannya penambahan gitu. Triknya seperti itu sih, tapi tidak setiap re itu adalah pengurangan karena kalau revisi itu kan bukan pengurangan sebetulnya. Revisi ya perbaikan gitu ya. Kemudian ada sinonim juga, sinonim adalah padan kata. Tipsnya lagi-lagi adalah perkaya kata atau perbendaharaan kata. Bisa pakai KBBI atau PUEB. Nah, itu teman-teman banyakin belajar aja. Terutama banyakin latihan soal gitu kan. Kamus sinonim juga di sini sudah saya berikan. Nanti mungkin sambil dibaca-baca, Pak apa harus semua? Enggak harus gitu kan, bebas. Yang penting yang Anda hafalkan semoga nanti keluar kan, yang penting itu kan. Ya, ya kayak arti kata yang masih asing gitu ya, kayak demagog, ya terus dekadensi seperti ini kan masih asrik gitu kan, masih masih apa namanya, masih asing gitu kan ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa baca untuk ini, untuk istilah-istilah ini karena makin ke sini makin sering kita menggunakan istilah-istilah baru ya. Ya. Soal sinonim dispensasi ya. Kita kan tahu dispensasi itu adalah kelonggaran, berarti ya B gitu kan. Mortalitas, mortalitas adalah angka kematian, di A gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ada di analogi kalimat ini yang terbaru gitu ya. Mungkin teman-teman belum berkesempatan ikut di 2023, mungkin belum apa namanya, belum ada gambaran terkait analogi kalimat. Ya saya sebetulnya juga nggak ikut yang 2023 sih karena saya lolosnya 2021 gitu kan. Cuma sedikit banyak tahu karena apa namanya saya juga ngikutin di FYP gitu kan saya ngikutin. Nah, kita tahu bahwa satu kalimat itu polanya paling tidak itu kan polanya subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan SPOK. Nah, untuk menentukan pola kalimat ini diujikan dalam TIU. Nah, ini SPOK saya lewatin aja ya karena tidak terlalu penting karena kita nanti akan pakai dia kedudukannya di mana gitu kan. Nah, mungkin kita langsung ke ini ya, identifikasi hubungan analogi yang kedua. Misalnya, kalau kita punya contoh Budi membeli buku. Nah, berarti kita juga harus mengidentifikasi bahwasanya Budi adalah subjek, membeli adalah predikat, dan buku adalah objek. Nah, ketika kita sudah tahu itu, nanti kita bisa menentukan mana yang mirip dengan itu. Contoh ya, yang ditanya di sini adalah hubungan pada kalimat Pak Budi memotong kayu dengan menggunakan gergaji dan palu. Di sini ada subjek, ada predikat, objek dengan menggunakan ini, alatnya ini gitu kan. Nah, yang ditanya adalah hubungan objek. Berarti yang kedudukannya dia sama dengan kayu. Kalau yang dia ada hubungannya yang kedudukannya sama dengan kayu, berarti apa ini? Pak Budi memotong kayu dengan menggunakan gergaji dan palu.
Apakah A, ibu mencuci baju dengan menggunakan deterjen dan air? Ibu mencuci baju, oke, SPO. Cuma dia keterangan deterjen dan air. Deterjen dan air ini adalah barang habis pakai. Barang habis pakai. Berarti enggak. Kemudian adalah B. Siswa mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop dan internet. Apakah B jawabannya? Boleh dijawab di kolom chat, boleh. Apakah B? Yang lain ada jawaban? Ada jawaban D dari Mas Agung sama Mbak Ais. Gimana? D? Ya, jawabannya betul D, tapi kita perlu analisa kenapa yang lain salah. Siswa mengerjakan tugas. Tugas itu kan bukan objek ya bukan barang gitu ya. Jadi enggak. Terus hasil olahraga digunakan untuk menilai kekuatan dan kecepatan atletik. Beda hubungannya. Ani menjahit baju dengan menggunakan jarum dan benang. Ya ini benar. Mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer dan catatan. Siapa yang mengukur gitu kan? Berarti enggak. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Ada kok jawabannya di sini gitu kan. Di penjelasannya gitu. Nah, kemudian mungkin bisa dicoba bareng-bareng nih teman-teman, latihan soal kedua untuk menguji kesiapan, karena SKD nggak sampai 1 bulan lagi, kalau nggak salah jadwalnya nggak jauh-jauh dari 16 Oktober. Ya, barangkali nanti kalau sudah keluar jadwalnya, Anda sudah tinggal hektiknya dalam mencari tempat, misalkan tempat singgah, kalau misalkan tesnya agak jauh gitu ya. Mungkin kalau cuma kayak saya dulu ya, kalau saya sih tetap menginap dulu kan, karena kendaraan umumnya agak susah ke sana gitu kan. Terus latihan soal kedua, silakan dicoba waktu maksimal 1 menit aja. Nanti silakan boleh berkomentar di kolom chat. Ya, udah ada jawaban belum latihan soal kedua? Pada pesta ulang tahun, Rini menyanyikan lagu. Ya. Kalimat put sama polanya dengan ya udah beda-beda nih, beda-beda nih seru nih. Kayak gimana konsep? Nah, inilah konsep dari 2023. Ya, kalau kita ditanya adalah pola kalimat, teman-teman. Pola kalimat. Kalau ditanya pola kalimat itu begini. Kita lihat ya. Pada pesta ulang tahun di sini kan dikasih apa namanya keterangan bahwa dia adalah keterangan waktu. Berarti nanti yang kalimat yang sama polanya adalah keterangan waktu ada di depan. Kita cek pada konser musik. Ya, konser musik itu keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan kejadian. Keterangan kejadian ya, berarti enggak. Pada akhir pekan, oke, dia, bentar.
Konser musik itu bisa kita anggap sebagai keterangan ini ya, waktu ya. Konser musik pada akhir pekan setiap malam pada hari libur berarti yang enggak karena dia enggak ada keterangan waktunya. Kemudian berikutnya adalah subjek. Kemudian predikat, ya pola ini sama dengan A ya. Pada konser musik band itu subjek, memainkan predikat Buhits adalah objek. Sekarang kita cari yang paling mirip ya. Band sama-sama Rini, sama-sama subjek. Menyanyikan, memainkan lagu Buhits gitu ya. Cuma kalau kita lihat yang lain, yang B, keluarga pergi ke bioskop. Pergi ke bioskop. Ke bioskopnya keterangan tempat lagi nggak ada objeknya. Ya. Setiap malam kucing mengendus aroma makanan. Lah ini nggak bisa juga. Kenapa? Karena pada keterangan waktunya ini kan polanya pada satu waktu. Ya, kalau yang C itu berulang-ulang, gitu kan. Kalau yang berulang-ulang dia berbeda. Yang D pun juga nggak bisa karena meskipun dia ada hari libur itu menunjukkan satu waktu, teman-teman berkumpul di kafe itu adalah polanya adalah subjek, predikat, dan keterangan tempat. Jadi tidak ada objek. Berarti dia jawabannya yang A. Nah, ini banyak ini ya, banyak perbedaan ya. Nah, semoga ini teman-teman sudah mulai paham satu dua soal. Sebelum soal pertama dan kedua mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau enggak ada, kita ke soal kedua. Ketiga, sorry. Nah, silakan kalau yang begini bagaimana? Di ini ya, pola kalimat ya. Polanya ini sama dengan yang mana? Di kantor, Bapak Adi mengetik dokumen. Kalimat tersebut sama polanya dengan apa? Oke, sudah mulai ada jawaban. Banyak ya. A, D, D. Bentar, mulai dari mana nih? Setuju ya. D, D, A, D, D. Ada yang D, ada yang A. Oke. Di kantor Bapak Adi mengetik dokumen. Berarti kita cari yang depannya di kantor 4. Berarti yang tidak ada tempatnya kita coret. C salah, E salah. Kita cek. Di laboratorium melakukan percobaan kimia. Oke. Percobaan kimia itu kan masih satu kegiatan ya, bukan barang ya, bukan objek atau penderita. Karena kita lihat itu kan yang kalau kita ingat-ingat kembali objek itu kan apa? Dia, sorry, objek itu adalah penderita. Penderita ya. Berarti kita harus tahu yang menderita itu siapa. Kalau yang A ini yang menderita siapa? Nggak ada ya. Berarti salah juga. Terus ini kok gini tuh. Ini bener, bener saya coret ya. Kemudian di kedai kopi teman-teman mengobrol santai. Ini juga tidak ada penderitanya. Nah, kalau yang D di rumah dia tempat, dokter subjek, dia predikat, pasien adalah objek atau penderitanya. Berarti jawabannya yang D. Kita tadi yang jawab A tadi Mbak Yana sudah paham ya? Kenapa dia yang D bukan yang A? Aman ya, aman. Kalau masih ada yang mau ditanyain, mungkin langsung aja sebelum kita beralih ke soal yang lain.
Boleh via kolom chat, boleh via ini apa namanya, langsung mic. Oke. Terus, nah ini jawabannya tadi yang D ya, penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian latihan soal keempat ya, hubungan objek pada kalimat ya. Ini jadi soalnya perlu dicermati, kalau tadi menanyakan pola, kalau ini adalah hubungan objek. Pada kalimat A, memasak mie menggunakan panci dan sutil. Ya, dia setara dengan apa? Hubungan objeknya. Berarti penderitanya siapa? Mie. Ya, posisinya mie itu sama dengan yang mana ketika di opsi jawaban-jawaban itu. Ah, wah banyak yang D ya. Oke. Kita lihat jawabannya teman-teman, ternyata jawabannya ini adalah yang A. Loh kenapa A gitu kan? Kita lihat ya, Ani memasak mie dengan menggunakan panci dan sutil. Posisi panci dan sutil untuk memasak mie itu apa toh? Itu kan alat yang tidak habis pakai. Nah, kalau yang D, kalau yang D itu kan Rani membuat kerajinan dengan menggunakan gunting dan kertas. Nah, kertasnya ini kan dia barang habis pakai. Habis pakai, jadi nggak bisa jadi nggak bisa pilihannya yang D. Nah, jadi kita apa namanya lebih condong untuk jawaban yang A. Kenapa? Yaitu adalah karena dia bukan bahan habis pakai yang digunakan untuk apa namanya melakukan aktivitasnya begitu. Bedanya dengan B. Siti menulis cerpen dengan menggunakan komputer dan buku referensi. Oke, dia menulis cerpen dan dengan menggunakan komputer dan buku referensi. Nah, untuk di sini, nah komputer dan buku referensinya itu kan mungkin kedudukannya malah lebih kuat si A dan si Kat ya. Lebih kuat lebih kuat si air dan sikat daripada komputer dan buku referensi daripada si B ini ya menulis cerpen. Karena aktivitasnya ini kan dia aktivitas kita juga perlu lihat aktivitasnya juga. Kalau ini kan aktivitas rumahan gitu kan. Kalau ini kan lebih ke aktivitas tugas kuliah gitu kan. Nah, jadi kita juga perlu pertimbangkan juga aktivitasnya gitu kan. Jadi kita harus tahu aktivitasnya bahkan mungkin ininya alat-alatnya itu kan juga penting sebetulnya. Panci dan sodel ini lebih ke mana gitu kan. Ya, kalau air apakah habis pakai ya kan air tidak habis ketika menggunakan apa namanya tidak dalam aktivitas bersihkan sepeda itu kan air tidak habis ya bisa sisa kan gitu kan. Itu. Memang itu alat gitu ya, bukan bahan. Nah, coba ini yang kelima teman-teman. Nah, hubungan objek pada kalimat Budi memakai topi warna biru dan kuning saat lomba setara dengan kalimat apa? Budi memakai topi warna biru dan kuning ya. Berarti objeknya adalah topi warna biru dan kuning ya. Apa tuh ya?
E. Nggak ada bedanya ya. Maksudnya belum ada jawaban yang berarti. Maksudnya tidak ada perbedaan yang berarti dari jawaban Anda semuanya. Karena sudah jelas bahwa di sini topi warna biru dan kuning yang di sini yang di apa syaratkan itu adalah warnanya, ya, saat warnanya. Ya, jawabannya yang E ya, benar ya. Enggak. Sudah mulai ini ya, sudah mulai connect dengan model-model soal seperti ini. Karena biasanya teman-teman jangan terlalu terpaku pada soal-soal yang sudah disimulasikan karena biasanya seperti yang 2023 tadi ada tiba-tiba tipe soal baru seperti ini gitu ya. Bahkan figural yang lebih sulit gitu kan. Nah, itu Anda harus siap dengan unpredictable moment. Nah, kita coba soal analogika ya, barangkali masih keluar gitu ya. Transmigrasi titik dua nasional. Dia akan sama apa? Titik-titik, titik dua, titik-titik, titik. Apa nih? A, B, C, A, D, atau E? Oke, sudah ada 4 jawaban. Nah, inilah gunanya memperkaya perbendaharaan kata. Transmigrasi nasional berarti yang polanya sama adalah transmigrasi adalah jenis atau sesuatu apa kegiatan dia pindah ya. Perpindahan terjadi di dalam suatu wilayah atau negara. Nah, analogi yang sesuai itu adalah emigrasi itu adalah internasional di mana emigrasi adalah jenis migrasi internasional yang dilakukan antar negara. Oke, latihan soal kedua. Yogurt titik dua titik titik sama dengan titik 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 dua daging. Berarti yang kosong yang ini ya, yang A, ini yang B. Jadi polanya adalah yogurt titik dua A sama dengan B titik dua daging. Oh, udah kalau jawabannya udah hampir sama semua, nah, ini bikin lapar ya. Silakan. Ini mungkin Anda bisa makan salah satu dari menu-menu ini ya, bisa sate atau bakso, apapun lah yang lewat depan rumah. Kalau nggak lewat ya GoFood ya. Sekarang bisa GoFood ya. Oke, jawabannya yang apa nih? Oke, B ya. Yogurt merupakan produk olahan dari susu, sedangkan analogi yang tepat adalah bakso merupakan olahan dari daging. Jangan terbalik-balik ya, semoga nanti tidak terbalik-balik. Nah, ini yang kosong, yang depan dan yang belakang. Titik-titik, titik dua magnet, amplas kayu, titik dua, titik-titik. Apa nih? Kira-kira hubungannya apa nih? Yuk, perbendaharaan kata Anda diuji di sini ya. Oke, sudah ada 5 jawaban di sini E. Oke, aman ya. Saya kira nggak ada masalah kalau analogi kata seperti ini, di mana polanya itu adalah kompas merupakan benda yang memiliki gaya magnet, sedangkan analogi yang sesuai adalah amplas kayu adalah benda yang memiliki gaya gen. Ya. Nah, ini apa nih? Yang keempat, masinis adalah jasa sama dengan titik-titik, titik dua, titik-titik. Nah, apa nih? Masinis apa?
Masinis adalah jasa, itu sama dengan apa, gitu kan? Udah ada tiga jawaban, yuk yang lain. Masinis itu adalah jasa, berarti atau gimana itu? Jawabannya, wah beda-beda nih seru nih kalau beda-beda gini ya. Beda-beda. Kalau beda-beda itu seru biasanya ya. Nah, di sini penjelasannya, masinis merupakan profesi yang menghasilkan jasa. Analogi yang sesuai adalah petani adalah profesi yang menghasilkan produk atau barang. Ya, masinis. Nah, ya, D ya. Berarti yang dihasilkan masinis adalah menghasilkan jasa ya jasa perkereta apian gitu kan. Kemudian apa sih Mas? Ini kan yang di awal itu harus ini harus apa namanya harus profesi ya. Jadi antara D dan E. Jadi kalau D itu petani menghasilkan produk, kalau ini polisi menghasilkan layanan. Ya, padahal polisi tidak hanya layanan gitu ya. Bisa jasa sih kalau polisi lebih ke ini. Kemudian latihan soal kelima, bongsor kerdil. Kira hubungan apa nih kalau bongsor kerdil ini? Bongsor kerdil. Oke, udah ada 9 jawaban. Yang mana nih jawabannya? Oh, hampir sama semua. Atau makan sama D. Tenang, gemuruh. Berarti lawannya ya. Dia adalah lawan. Antonim dari bongsor itu adalah kecil. Sedangkan analogi yang tepat itu adalah di tenang dan gemuruh. Nah, coba nih. Dia pola kalimat ya. Silakan dicoba. Di salon, Yeni memotong rambut. Ya, kalimat tersebut sama polanya dengan apa? Oke, sudah ada 10 jawaban ya, separuh, hampir separuh. Alpa, ya sama ya, nggak ada yang berbeda berarti di sini. Struktur kalimatnya adalah KSPO. Di salon, Yeni memotong rambut. Nah, ini adikku saat 2 hari lalu. Kalimat tersebut sama polanya dengan apa? Oke, sudah 9 jawaban, teman-teman. Ada E, ada C. Adikku sakit 2 hari lalu ya. Adikku sakit 2 hari lalu. Kita cek ya. C. Jawabannya E. Ya. Kita lihat kenapa bahwasanya ini kan adikku sakit 2 hari lalu. SPK berarti subjek predikat keterangan. Nah,
di mana keterangan waktunya itu adalah 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari yang lalu itu berarti kan menandakan satu waktu, bukan berulang-ulang. Ya, kan berulang-ulang. Nah, kalau yang setiap pagi ini kan berulang-ulang. Berarti nggak bisa dia. Terus besok pagi nenek akan ke pasar. Ini kan posisinya kan akan yang belum terjadi. Nah, berarti kita lebih ke yang E karena juga urutannya juga kan lebih lebih pas kan SPK. Matahari tenggelam di sore hari. Itu ya. Mungkin yang selain ini bisa ditelaah lagi ya bahwasanya urutan juga penting terus waktunya juga bagaimana itu kan penting ya. Biasanya terjebak pada setiap pagi itu kalau setiap pagi itu kan berulang-ulang padahal itu sakitnya tidak berulang-ulang gitu kan. Coba yang ketiga, adik Kania tidak sarapan hari ini. Kalimat tersebut sama polanya dengan oke, sudah ada 7 jawaban nih lumayan ya. Beta. Ya, sama. Tidak ada. Pokoknya kalau tidak banyak perbedaan, saya tidak terlalu membahas ya. Saya anggap sudah aman semuanya. Nah, ini adik Zidan meminum obat karena sedang batuk. Ya, kalau panjang-panjang begini perlu Anda telaah. Silakan dicoba. Bentar. Oke, sudah 9 jawaban sini. Nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan ya kayaknya ya. Ya, sama jawaban di pembahasan soal pun juga sama. Nah, ini yang kelima. Para murid mengerjakan soal dengan tenang. Ya, kalimat ini kalimat ini polanya sama dengan yang mana? Para murid mengerjakan soal dengan tenang. C. Ya, salah ya, C ya. Andi menendang bola dengan keras. Nah, ini 6. Sebelum tidur adik gosok gigi. Silakan. Sebelum tidur, berarti waktu ya. Oke, selesai makan, Andi olahraga. Ya, saya. Daripada anu ya, keseringan nonton videonya Alfa Is.
Karena yang masuk itu kalau yang lain materinya kadang masuk kadang enggak gitu kan. Oke. Yang ketujuh, yuk. Nah, coba. Minggu depan Santi regresi. Kalimat tersebut sama polanya dengan oke, sudah banyak yang jadi nggak ada masalah ya. Kemarin sore adik terjatuh. Oke. Nah, ini agak panjang, nah, seru nih kayaknya. Hubungan objek pada kalimat Sinta memetik tomat dan cabai yang ia tanam di kebun sebulan yang lalu. Setara dengan apa? Nomor 8. Oke. Ini udah pada jago ya. Tapi ternyata jawabannya yang D dia. Kita lihat penjelasannya di sini ya. Kita lihat penjelasannya dulu ya. Kita lihat penjelasannya. Perhatikan objek pada kalimat Sinta memetik tomat dan cabai. Nah, tomat dan cabai yang ia tanam di kebun 1 bulan yang lalu itu kan jadi satu ini. Itu kan bisa kita lihat ya. Bahwa dia satu kesatuan objek gitu kan. Tomat dan cabai yang ia tanam di kebun 1 bulan yang lalu. Kita lihat tomat dan cabai itu adalah merupakan jenis sayuran. Gitu kan. Tomat cabai. Tomat cabai. Maka setara dengan kakek membawa kalimat pisang dan durian. Sama-sama buah kan ya? Ya, sama-sama buah. Kalau yang sayur sop dan tempe. Sayur sop itu sayur, tempe itu kan lauk pauk ya. Berbeda ya. Itu. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Tipsnya tadi teliti dan cermat. Ya, teliti dan cermat. Lapar lagi, silakan. Masih ada waktu banyak membuat GoFood ya masih sampai jam 9. Pesan sekarang datangnya jam 9 ya. Nah, silakan. Nih, latihan soal ke-9. Tidak ada makanannya di sini. Hubungan objek pada kalimat salsa membawakan payung untuk ibu ketika hujan deras setara dengan apa nih? Salsa membawakan payung untuk ibu ketika hujan deras. Oke. Sambil kita tunggu yang lain ya. Sambil kita tunggu yang lain. Nanti kita lihat jawabannya C atau bukan. Gitu kan? Oke, sudah pada mantap yang C. Ya, benar jawabannya yang C. Ayah membawa Lampung untuk Harun ketika berenang di kolam renang. Gitu kan? Nah, ini hubungan objek pada kalimat Vina menyaksikan pertandingan voli dan basket mahasiswa Universitas Turnajaya di Gedung Sakti Magelang. Silakan.
Oke, tetap tenang, kuasai ya. Jadi tetap perlu teliti ya di tengah kehektikan SKD, nanti ke SKD itu 100 menit, yang artinya satu soal itu nggak ada 1 menit. Gitu kan. Jadi kecepatan waktu juga berpengaruh. Tetap tenang ya. Ya kira-kira jawabannya yang apa nih? Yang C ya. Kita perhati Jack Vina menyaksikan pertandingan voli dan basket mahasiswa Universitas Trunajaya di Gedung Bima Sakti Magelang, yaitu voli dan basket. Ya, karena voli dan basket ini adalah jenis olahraga, maka setara dengan kalimat kakak akan mengikuti teater dan band. Di mana teater dan band itu adalah sama-sama dia adalah jenis ekstrakurikuler di sekolah. Gitu ya. Oke. Yuk 11. Yuk kita bermain-main di kalimat dulu sebelum apa namanya sejanji saya tadi atau kemarin itu kita membahas pecahan lagi gitu kan. Kita selesaikan ini dulu. Silakan nomor 11, musisi memainkan lagu-lagu favorit mereka di panggung sementara penonton bersorak riuh. Oke nih, seru nih. Ada E, ada A, ya. Ada E, ada A gitu ya. Kita lihat nanti jawaban yang benar yang mana gitu ya. Oke. Jawabannya yang A, kita lihat. Kalimat dalam soal jelas dia adalah SPOK. Jawaban yang tepat adalah A karena memiliki pola yang sama yaitu SPOK. Penonton bersorak riuh ya, dia adalah anak kalimat gitu ya. Nah, ada beberapa catatan yang menentukan pola kalimat. Yang pertama, jika predikat diawali iman ber, contohnya saya berspekulasi, kata selanjutnya sudah pasti bukan objek, tetapi keterangan atau pelengkap. Kemudian ada lagi apapun yang diawali preposisi, konjungsi, atau adverbia sudah pasti keterangan. Kemudian jika predikat diberi imbuhan kan, kata selanjutnya sudah pasti objek. Anak kalimat bersifat keterangan. Jika diawali kata oleh, sudah pasti pelengkap, bukan keterangan. Ya, jadi yang A ya, teman-teman ya. Jadi dia hanya apa namanya penonton bersorak riuh gitu, dia hanya anak kalimat kedudukannya. Oke. Nah, 12 silakan. Dokter memberikan saran kesehatan kepada pasiennya. Kalimat yang sama polanya adalah sudah ada beberapa jawaban. B. Ada masalah ya. Pak Raden menceritakan ini ya, masa mudanya. Silakan 13 coba.
Oke. Ahli gizi memberikan panduan diet seimbang kepada masyarakat, sementara olahragawan melakukan latihan intensif di gym. Ya, berarti kan itu kalimatnya tingkat ya. Oke. Kalimat tadi jawaban yang tepat adalah B, karena memiliki pola yang sama yaitu SPOK gitu kan. Ahli gizi memberikan panduan diet seimbang. Wartawan sibuk mewawancara korban di kamp pengungsian, sementara relawan sibuk mencari korban hilang di lokasi pusat longsor. Itu lebih lengkap ya, sementara gitu. Berarti kan ada SPOK, semua lengkap. Di kalimat dua kalimat itu dia lengkap gitu ya. Kenapa nggak yang A ya? Mungkin ya ada yang jawab yang A ya, Mbak Yana. Anjing mengejar kucing sementara burung-burung terbang di langit. Ya, dia nggak lengkap. Burung terbang di langit ya, nggak ada objeknya kalau burung terbang di langit. Tuh. Oke. Masih ada satu lagi, silakan. Nah, nanti kalau sudah kita break sebentar, terus habis itu kita apa namanya ke, ke pecahan. Oke. D. Nggak ada masalah ya jawabannya. Kalau tapi di sini ternyata C. Guru memberikan pelajaran matematika yang menarik kepada muridnya. Kalimat polanya sama dengan kalimat tersebut adalah yang SPOK ya. Yang SPOK berarti C. Ibu memetik tomat di pekarangan rumah. Kenapa? Kenapa kita cek ya teman-teman tadi jawab apa? D. Bank tersebut memberikan layanan perbankan online yang mudah dan aman. Ini memberikan layanan itu kan P. Perbankan online yang mudah dan aman. Itu masih termasuk O ya. Kalau yang jelas-jelas SPOK dia tuh yang C nanti. Oke, mungkin itu dulu untuk yang analogi. Jadi nanti saya kirimkan dua dirinya. Nah, nanti kita akan lanjut sesuai dengan request dari teman kita ya ini yaitu adalah bilangan pecahan dan desimal. Untuk itu kita istirahat dulu sebentar sekitar 2 sampai 3 menit. Ini saya biar seperti ini dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Itu untuk yang analogi tadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, sesuai request, kita akan membahas mengenai bilangan pecahan dan desimal. Di sini pecahan dan desimal kita jadikan satu karena tidak mungkin dibahas secara terpisah. Nah, bilangan pecahan dan desimal ini sering disandingkan dengan TIU dan TPA. Mungkin teman-teman yang nggak cuma tes di CPNS, mungkin teman-teman tes di TBS LPDP atau BUMN, maupun bahkan tes psikotes yang lain, itu pasti sering banget menjumpai pecahan dan desimal. Nah, untuk skema penyelesaiannya sama dengan bilangan bulat, yaitu sistemnya adalah urutannya dari kurung, pangkat, kali, bagi, tambah, kurang. Atau ini ada singkatan kupang, kali, bagi, takur. Ya, boleh pakai singkatan yang apa, boleh tergantung gurunya dulu ngajarin apa, gitu kan, bebas. Nah, di sini kita akan mungkin langsung lanjut aja. Bahwasanya ini banyak banget rumusnya, ya mungkin ini rumus yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, kalau penjumlahan dan pengurangan, dia kita harus makan dengan apanya? Kita samain dengan, kalau penyebutnya udah sama, tetap di sini harusnya tetap B. Nah, terus tinggal sisanya adalah penjumlahan dari pembilangnya. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, kalau beda gimana Pak? Kalau beda penyebut dan penyebutnya yang beda itu kita kalikan. Terus kemudian A itu dikalikan dengan penyebutnya yang silang sini, kemudian C dikalikan penyebutnya yang sini. Gitu ya. Kalau perkalian cenderung lebih mudah, kita punya C kali A per B, anggap saja C itu adalah C/1 gitu kan. Dan seterusnya. Sebagai contoh, yang ada di sebelah kanan ya, bahwa kita punya 5/6 tambah 3/8. Oh, beda Pak. Ininya penyebutnya. Tapi kok ini 24 ya? Enggak apa namanya? Enggak hasil kalinya 6 kali 8 ya. Silakan cari KPK-nya ya, teman-teman. Bahwa apakah ada yang lebih kecil dari 48 ya, 6 kali 8 itu kan berapa? 6 kali 8 itu kan 48. Adakah bilangan yang lebih kecil dari 48 di mana dia adalah kelipatan dari 6 dan 8? Ya, jawabannya adalah 24. Ya, jawabannya 24. Nah, nah, kita punya di sini 24. Nah, kemudian si apa namanya? Ini dikalikan 4. Kenapa 4? Karena si 6 ini agar jadi 24 dia dikalikan 4. Begitupun juga si 8. 8 itu kalau mau jadi 24 dia dikali 3. Ini juga dikali 3. Gitu ya. Terus apa lagi? Pecahan campuran. Kalau pecahan campuran di sini kita kalau disuruh jumlahin kita jumlahin yang bulat dulu. Yang bulat kita jumlahkan baru yang pecahan kita jumlahkan. Kurang lebih sama kalau menjumlahkan pecahan ya. Nah, biasanya ini yang sering juga keluar yaitu transformasi pecahan, ya yaitu mengubah pecahan jadi desimal. Contoh 2/5. Caranya paling mudah adalah penyebutnya dijadikan 100. 5 biar jadi 100 itu kan dikali 20 ya. Kali 20 berarti yang pembilangnya juga dikali 20, kita dapatkan 40/100 alias 0,4. Seperti halnya kalau ini kan kebalikan ya, mengubah desimal jadi pecahan. Kalau kita mengubah desimal jadi pecahan, ini adalah 0,7 sama dengan itu 70, jelas. Lantas bagaimana dengan 0,85? Kalau 0,85 itu adalah 85/100, ternyata bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Kita bagi berapa ini masing-masing? Bagi 5 ya, bagi 5 semuanya jadinya adalah 17/20. Nah, nah ini nih biasanya kayak gini itu sering keluar. Bagaimana dengan 0,3333333 dan seterusnya sampai kalau Anda teruskan sampai ujung bumi nanti balik lagi ya.
Balik lagi. Atau dengan 0,2121212121 dan seterusnya. Bilangan desimalnya berapa? Oke, kalau di sini ini kita misalkan sebagai ini ya, apa namanya? Kita misalkan dia sebagai 0,3333333 dan seterusnya ini kita misalkan dia sebagai X. Kita misalkan dia sebagai X. Dan dia nggak berulang, maksudnya berulangnya setiap satu digit, 3 langsung berulang lagi, 3, 3 berulang lagi, 3. Maka di sini coba kita kalikan X-nya dengan 10X. Saya dibantu kalau 0,3333X dengan 10 dikali 10 jadinya apa? Jadinya ini ya 3,3333 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Kalau diam ini saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Oke, paham ya? Nah, di sini kita kurangkan. Kita kurangkan ini harusnya 10X-nya di atas biar lebih enak. Saya hapus saja. Ini 0,3333 X. Ininya coret. Ini kita kurangin. Jadinya adalah 3 sama dengan 9X. Ya. Berarti X-nya itu adalah 3/9 alias sepertiga. Nah, inilah asal mula kenapa sepertiga itu sama dengan 0,33333 atau kebalikannya si 0,33333 dan seterusnya itu sama dengan sepertiga. Nah, Pak, gimana kalau ya 0,212121? Oke, kita tulis dulu 0,212121 dan seterusnya sama dengan X. Dia berulang setiap 2, berarti nanti di sini kita carinya adalah 100. Di sini kita punya 21,212121 dan seterusnya. Dikurangin jadinya kita punya di sini 99X, di sini adalah 21. X itu adalah 21/99 yang bisa kita sederhanakan lagi menjadi berapa? 7/33 ya. 7/33. Oke. Sampai di sini dulu, ini biasanya adalah agak krusial, kadang sering keluar gitu ya. Kalau nggak paham mungkin nanti bisa ditanyain lagi gitu ya. Pak, dapat 100-nya gimana? Dia berulangnya setiap berapa digit, Mbak? Kalau berulangnya setiap satu digit, dia dikali 10. Kalau berulangnya setiap 2 digit, dia dikali 100 gitu ya. Ya. Nah, kalau berulangnya setiap 3, ya dikalikan 1000 gitu kan. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa Anda cek lagi. Persentase enggak terlalu ini, ya silakan coba ini. Latihan soal 1. Hasil dari 2/6 kali 12 min 1/5 bagi 4 plus 1/10. Gitu kan. Kira-kira yang kita dulukan yang mana nih? Ya, yang perkalian dulu. Perkalian 2/6 kali 12 kita coret. 2. Jadi 4 min 1/5 bagi 4 tambah 1/10. Yang kita dulu kan daripada pengurangan dan penjumlahan adalah pembagian. 4 bagi 5, berarti sama aja min 4 min 4/5 ditambah 1/10. Nah, kira-kira mau kita samakan nyebutnya jadi apa nih? Atau kita mau langsung? Ya, kalau langsung pun kelihatan sudah jelas, yaitu adalah 4,05 karena apa namanya yang di depan koma itu hanya angka 1 gitu ya, yang C.
Ya, sebetulnya nggak usah terlalu dihitung karena sudah kelihatan dari tadi. Nggak usah terlalu dihitung. Tapi kalau saya waktu itu tetap saya hitung, ya ibaratnya biar nggak takab aja, biar nggak sombong aja gitu kan. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, kira-kira kan sih udah ada kurungnya, mana yang kita dahulukan gitu kan ya. Nah, kira-kira yang kita dahulukan yang mana nih? Yang kita dahuluin dulu. Ya, kita kasih di terakhir biar pusingnya sekalian gitu ya. Silakan dicoba nih latihan soal kedua. Hasilnya berapa nih? Mirip-mirip semua. Nah, enggak ada yang kayak ada clue-nya ya ini nanti ya. Gimana? Perlu waktu ya kalau yang kayak gini ya. Min 16. Oke, kita lihat jawabannya ya benar min 16. Caranya kita dahulukan dulu kalau kita lihat yang di sini step satu ini stepnya saya kasih step ya 2, 3, 4, 5. Untuk step yang pertama itu dari kita coba si 5 per 6 ini jadi pecahan biasa. Caranya di sini adalah tinggal 6 kali 5 ditambah 5 gitu ya. Selain itu ini kita balik karena ini pembagian, kalau ke sini jadi perkalian, kita balik ke atas. Ya, baru kita coret. 27/3 jadi 9. Sepakat ya di sini ya. Nah, kemudian ini karena pembagian ke sini jadi perkalian. Ya. Kenapa jadi kali? Karena dia dibalik si 6/3/5-nya gitu kan. Ya, jadi saya kira nggak terlalu sulit ya untuk yang seperti ini. Kuncinya adalah teliti dan tenang terutama. Teliti dan tenang. Jadi tidak usah terburu-buru ya, tidak usah termakan cara cepat ini itu kalau terbiasa cara cepat silakan. Kalau tidak terbiasa cara cepat, pakai cara biasa saja yang penting cepat. Terus gimana Pak cepatnya? Cepat mengerjakannya gitu kan. Nah, kalau ini gimana nih? 5,5 dikurangi 3/2 ya. 3/2 itu gimana ya? 3/2/5 ditambah min 6/17 dibagi 2/34. Yuk kita bareng-bareng 5,5 dikurangi 3/2 dibagi 5. Gitu kan? Dan 3/2 bagi 5. Kalau boleh kita tulis 5/1
ditambah min 6 per 17 dibagi 2 per 34. Jadi yang kita dulukan adalah si pembagian terlebih dahulu. 5,5 tetap min 3 per 2 kali 1/5 dikurangi 6 per 17 dikali 34 per 2. Ini kita dulukan ya teman-teman ya. Coret-coret hasilnya 2, coret-coret habis. Ini jadinya 5,5 dikurangi 3 per 10 dikurangi 6. Ya, jadinya yang mana ini? Kalau kita jadikan pecahan biasa 5,5 desimal min 0,3 min 6. Ini kan 5,2 ya, 5,2 min 6 min 0,8. Kadangkala mungkin nanti hasilnya bisa berupa desimal atau bisa berupa pecahan, jangan kaget ya jadi ya nanti ya. Jadi Anda harus siap mengubah ke pecahan biasa, pecahan atau mengubah ke desimal itu harus biasa gitu ya. Jawabannya yang B ya, sama ya. Nah, ini pendek nih, yang 4 nih, coba nih, silakan. Oke, sudah ada jawaban nih. C. C, sudah ada jawaban ya. 185% ditambah 2/4 minus 1,24. 185% itu kan jadi 1,85 ditambah 2/4 langsung aja 2,25. Hai, 1,25. Ya, 1,85 tambah 2,25 ya adalah 4,1 dikurangi 1,25. Berapa nih? Dikurangi 1,25. Berarti kan yang akhirnya adalah 0,85. 0,85 berarti 4 kurangi 1, 2. Oke. Tetap bercoret-coret tapi tidak perlu terburu. 2,85 ya. Nah, kalau yang seperti ini, tadi sepakat ya kita dahulukan yang kurung 1 plus 7/8 dibagi 2 min 1/4, 3/5 min 2. Oke, 1 plus 7/8. Kalau kita jadikan pecahan biasa 1/7/8 itu kan 8 kali 1 tambah 7. Berarti kan apa? 15/8. Dibagi berapa?
2 min seperempat itu adalah 1/3/4 dikali berapa? 3/5 min 2 itu adalah min 1 berapa? 1/2/5. Itu kan. Kalau kita jadikan pecahan biasa 15/8 dibagi 7/4 dikali minus 7/5. Ini kita balik 15/8 dikali 4/7, coret-coret 2, ya dia kali minus 7/5. Ada yang bisa dicoret lagi? Ini dicoret ya, jadinya min 1. Jadinya kita coret lagi ini, jadinya ini 3. Berarti jawabannya adalah minus 3/2. Jadi kalau kita perhatikan ininya ya, kita perhatikan kurung-kurungnya juga ya. Nah, saya kira nggak ada masalah nih teman-teman yang ini nih ya, B. Karena ini pun saya kira nanti harusnya lancar ini. Silakan soal nomor 6. Ini sudah ada jawaban yang di Mas Rehan ya. Kita nanti kan bisa. Ini kan bisa kita misalkan kita jadikan min 3/8 tambah 5/8. Kemudian dibagi dengan 3/4 ya. Sorry, lari ini. Nah, dan ini kan 3/4 dikurangi dengan 1/4. Berempat dikali dengan apa? Min 6 tambah 2/3 berarti kan itu 5 min 5/3. Nah ini kan berapa nih? 4 alias 2/8 dikali dengan 2/4. 2/4 ini dikali dengan minus berapa? 16/3. Nah, terus ini bisa kita balik ya, 1/4 dikali 4/2. Coret-coret dikali min 16/3. Ini coret lagi, berarti ini 8. Jadinya dia adalah min 8/3. Alias kalau kita jadikan campuran itu sama aja minus 2/3. Yang D. Sama nggak nih? Oh, yang C. Yang kelirunya di mana ya? Oh, ini kuncinya yang salah. Harusnya minus. Ya, C, D ya dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Pecahan saya kira aman ya pecahan ya. Nanti ada beberapa soal. Nanti mungkin teman-teman bisa pahami kalau ada yang masih miss, silakan ditanya mungkin ke grup atau mungkin bisa bersama mentor-mentor nanti yang akan mengajar di pertemuan ke apa namanya berikutnya. Sejauh ini aman, oke. Karena CPNS nanti soalnya nggak serumit yang dibayangkan, kurang lebih ya nanti seperti ini kalau untuk pecahan gitu kan. Kalau
berkaca dari 2023 kemarin, soal hitungannya tergolong lebih sederhana. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah sudah sebanyak 19 orang yang hadir ya. Terima kasih banyak atas semangat. Semoga semangatnya tetap terjaga hingga SKD nanti. Semoga semangatnya tidak meredup. Sisanya tinggal Anda menjaga motivasi diri saja ya, menjaga motivasi diri saja agar tetap semangatnya tidak redup. Apalagi nanti kalau tesnya dapat belakang. Sekolah-sekolah sudah pada keluar, Anda pasti itu sudah perasaannya tidak karuan ya, tapi tetap semoga tetap terkendali gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.